Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Astuti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Saya semester 5, kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi sistem pertanian organik, di mana bahan apa saja yang dilarang, diperbolehkan, dan dibatasi dalam sistem pertanian organik. Sebelum kita lanjut dalam materi, kita harus mengetahui pengertian dari pertanian organik itu sendiri. Apa sih itu pertanian organik? Jadi, pertanian organik adalah suatu sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, untuk standar nasional di Indonesia ini telah memiliki standar yang mengatur tentang pangan organik, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI 016729/2002 tentang sistem pangan organik. Untuk cakupan penerapan dalam SNI 016729/2002 dapat diterapkan pada produksi pangan sebagai berikut: tanaman dan produk segar tanaman, serta produk pangan segar dan produk pangan olahan, ternak, dan produk peternakan, dan juga produk olahan tanaman dan ternak untuk tujuan konsumsi manusia yang dihasilkan. Di samping itu juga, SNI 016729/2002 menetapkan prinsip-prinsip produksi pangan organik berupa tanaman ternak dan lebah di lahan pertanian, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, dan pemasaran, serta menyediakan ketetapan tentang bahan-bahan pemasukan yang diperbolehkan untuk penyuburan dan pemeliharaan tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta bahan aditif dan bahan pembantu pengolahan pangan. Dalam sistem pertanian organik, tidak asing dengan kata bahan. Nah, apa sih itu bahan? Jadi, bahan itu adalah segala bahan termasuk bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan pangan dan terkandung dalam produk akhir, walaupun mungkin dalam bentuk yang sudah berubah. Nah, untuk bahan yang dilarang, ini maksudnya adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakannya dalam sistem pertanian organik. Dan yang kedua adalah bahan yang dibatasi. Itu bahan yang diboleh digunakan apabila bahan yang dibolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya. Yang ketiga itu bahan yang diperbolehkan. Artinya apa? Artinya bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan. Nah, yang pertama adalah bahan kimia yang dilarang dalam sistem pertanian organik. Nah, bahan kimia yang dilarang ini mencakup pada proses budidaya dan pengolahan hasil hingga pada sistem perdagangannya. Untuk yang kedua yaitu GMO. Nah, GMO itu sendiri apa sih? Jadi GMO itu adalah Genetically Modified Organism atau organisme hasil rekayasa atau modifikasi genetika. Nah, dalam GMO itu sendiri, organisme hasil rekayasa atau modifikasi genetika dan produknya itu diproduksi melalui teknik di mana bahan genetika telah diubah dengan cara-cara yang tidak alami. Untuk bahan yang dilarang untuk penyubur tanah dalam sistem pertanian organik yaitu 11 jenis bahan yang meliputi: yang pertama urea 2 single atau double atau triple superfosfat, yang ketiga amonium sulfat, 4 kalium klorida, 5 kalium nitrat, 6 kalsium nitrat, 7 pupuk kimia sintetis lain, 8 IBTA chelates, 9 zat pengatur DPT sintetis, yang ke-10 biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis, 11 sodium nitrat sileum. Jadi dari 11 jenis bahan ini termuat dalam nasionalis dalam SNI Sistem Pertanian Organik. Untuk selanjutnya yaitu bahan yang diperbolehkan dalam sistem pertanian organik. Yang pertama yaitu pupuk hijau. Nah, pupuk hijau ini meliputi
turi, lontoro, subasmian, orok-orok, dan tanaman legum atau kacang-kacangan dan sengon. Untuk yang kedua yaitu kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini apabila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses pengomposan. Dan untuk kotoran yang dapat menyebabkan ketidakhalalan harus dinyatakan dalam sistem mutunya. Nah, untuk yang ketiga yaitu urin ternak atau seluri. Nah, urin ternak atau seluri ini apabila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara organik, digunakan apabila telah mengalami proses fermentasi dan diencerkan. Untuk kotoran yang dapat menyebabkan ketidakhalalan harus dinyatakan dalam sistem mutunya. Yang keempat yaitu kompos sisa tanaman. Nah, kompos sisa tanaman ini diperbolehkan apabila berasal dari tanaman organik. Kompos dari bahan organik sisa tanaman termasuk jerami dan sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kapui, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kompos media jamur merang. Nah, kompos media jamur merang ini diperbolehkan apabila berasal dari pertanaman padi organik. Nah, untuk media kompos jamur merang ini berupa campuran serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Nah, jerami padi ini merupakan sumber kalium. Nah, untuk yang keenam yaitu kompos limbah organik sayuran. Nah, kompos limbah organik sayuran ini diperbolehkan bila berasal dari pertanaman sayuran organik. Kompos dari limbah organik sayuran berasal dari limbah pasar dan rumah tangga yang bebas dari kontaminan logam berat. Nah, untuk yang ketujuh, ganggang hijau. Ganggang hijau ini sumber nitrogen alami untuk pertanaman padi. Untuk yang kedelapan adalah azolla. Nah, azolla ini terdapat sumber nitrogen alami dan proses dekomposisinya cepat. 80% hara yang terkandung dilepaskan dalam waktu 8 minggu setelah tanam dan digunakan sebagai pupuk dasar. Nah, untuk yang ke-9 yaitu blue green algae atau ganggang hijau biru. Dalam ganggang hijau biru ini, sumber nitrogen alaminya bersimbiosis dengan mikroba penambat N2 bebas. Nah, untuk yang ke-9 yaitu molase atau tetes. Nah, dalam molase atau tetes ini, bahan organik yang ditambahkan dalam pembuatan kompos, baik kompos padat atau cair sebagai sumber makanan dan energi mikroorganisme. Nah, untuk selanjutnya, pupuk hayati atau biofertilizer. Dalam pupuk hayati ini, substansi yang mengandung mikroorganisme dengan fungsi tertentu untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Sebaiknya dalam pupuk hayati ini menggunakan mikroorganisme lokal dan bukan hasil rekayasa genetika atau GMO. Selanjutnya adalah rhizobium. Nah, dari rhizobium ini yaitu mikroorganisme penambat N2 udara yang bersimbiosis dengan akar tanaman legum. Nah, selanjutnya yaitu bakteri pengurai dan dekomposer. Nah, bukan hasil rekayasa genetika atau GMO, tetapi bakteri ini sebagai bakteri pengurai dekomposer, terutama berasal dari setempat ataupun lokal. Nah, untuk selanjutnya yaitu bahan yang dibatasi dalam sistem pertanian organik. Jadi, bahan yang dibatasi dalam sistem pertanian organik ini meliputi yang pertama, kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik dan digunakan apabila mengalami proses pengomposan. Nah, tidak diizinkan apabila kotoran ternak ini berasal dari factory farming. Hal yang dimaksud dengan factory farming yaitu sistem industri peternakan yang sangat bergantung pada penggunaan input pakan dan obat-obatan kimia sintetis. Hal yang tidak diperbolehkan dalam pertanian organik. Nah, untuk kotoran yang dapat menyebabkan ketidakhalalan harus dinyatakan dengan sistem mutunya. Yang kedua yaitu urin ternak atau seluri. Nah, urin ternak atau seluri ini bila berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik dan tidak diizinkan bila berasal dari factory farming. Factory farming itu sendiri yaitu sistem industri peternakan yang sangat bergantung pada penggunaan input baik pakan dan obat-obatan secara kimia sintetis. Hal yang dimaksud tidak diperbolehkan dalam pertanian organik. Nah,
Nah, untuk kotoran yang dapat menyebabkan ketidakhalalan harus dinyatakan dengan sistem mutunya. Yang ketiga yaitu kompos sisa tanaman. Nah, dalam kompos sisa tanaman ini dibatasi bila berasal dari sisa tanaman yang dibudidayakan secara non-organik, termasuk jerami dan sekam padi, bongkol jagung, serbuk gergaji, kulit kacang maupun kulit kopi dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu kompos media jamur merang. Nah, untuk kompos media jamur merang ini dibatasi apabila bahan media berasal dari budidaya organik. Nah, untuk media jamur merang itu sendiri berupa campuran serbuk gergaji dan bahan organik lain seperti jerami. Nah, untuk jerami padi merupakan sumber kalium. Untuk selanjutnya yaitu kompos limbah organik sayuran. Nah, untuk kompos limbah organik sayuran ini dibatasi apabila berasal dari limbah pasar sayuran non-organik. Kompos dari limbah organik sayuran meliputi limbah pasar dan rumah tangga yang bebas kontaminan logam berat. Nah, untuk selanjutnya yaitu dolomit. Nah, dolomit ini dibatasi apabila kadar logam berat, timbal, kadmium, merkuri, dan arsen dan penggunaan terbatas dan diaplikasikan untuk meningkatkan kemasan pH tanah atau menanggulangi kehatan magnesiumnya. Nah, untuk bahan selanjutnya yaitu gipsum. Nah, gipsum ini dibatasi kadar logam berat, baik timbal, kadmium, merkuri, dan arsen, dan dalam penggunaannya pun terbatas. Nah, dalam mengaplikasinya untuk meningkatkan keasaman pH tanah atau menanggulangi kehatan kalsium dan magnesium. Untuk selanjutnya yaitu kapur klorida. Nah, dalam kapur klorida ini dibatasi kadar logam berat, baik timbal, kadmium, merkuri, dan arsen, dan dalam penggunaannya terbatas. Nah, untuk pengaplikasiannya untuk meningkatkan kemasaman pH tanah atau menanggulangi kehahatan kalsium bila berlebihan akan merusak struktur pada tanahnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu batuan fosfat. Nah, batuan fosfat ini dibatasi kadar logam berat, timbal, dan kadmiumnya lebih kecil 90 ppm. Nah, untuk merkuri dan arsennya penggunaannya terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi. Sumber hara fosfat kalsium pada batuan fosfat atau fosfat alam melepas hara secara lambat, sukar terlambat dalam pH tanah, dan netral pada alkalin, dan mempunyai efek residu. Sebaiknya dalam batuan fosfat ini digunakan pada tanah yang masam. Untuk selanjutnya yaitu guano. Nah, guano ini dibatasi pada kadar logam berat, timbal, dan kadmium, merkuri, dan arsen, dan dalam penggunaannya terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi, dan sumber hara fosfat kalsium. Guano ini merupakan kotoran hewan pelawat di gua-gua. Guano juga merupakan batuan fosfat yang melepas hara secara lambat, sukar larut dalam pH tanah, dan netral pada alkalin, mempunyai efek residu, dan sebaiknya digunakan pada tanah yang masam. Selanjutnya yaitu perak baja atau basic slag. Nah, perak baja atau basic slag ini dibatasi pada kadar logamnya berat, timbal, kadmium, merkuri, dan arsen, dan penggunaannya terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi, dan sumber hara besi dan silikat. Selanjutnya yaitu batuan magnesium atau magnesium karkeolus. Nah, dalam batuan magnesium ini dibatasi pada kadar logam berat, timbal, kadmium, dan merkuri, dan arsen, dan penggunaannya terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi, dan juga sumber haranya berasal dari magnesium dan sebagai pemenah tanah dalam struktur tanah. Nah, untuk selanjutnya yaitu batu kalium, garam, kalium tambang. Nah, dalam batu kalium, garam, kalium tambang ini dibatasi kadar logam berat, timbal, kadmium, merkuri, dan arsen, dan Cl kurang dari 60%. Penggunaannya pun terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi. Dan sumber hara kalium K berasal dari kalium yang melepas hara secara lambat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sulfat kalium.
Nah, dalam sulfat kalium ini dibatasi kadar logam berat, timbal kalium, merkuri, dan arsen, dan penggunaannya pun terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi. Sumber hara dari sulfat kalium ini berasal dari sulfur dan kalium. Nah, untuk selanjutnya yaitu garam Epsom atau magnesium sulfat. Nah, dalam garam Epsom ini dibatasi kadar logam berat, timbal kalium, merkuri, dan arsen, dan penggunaannya pun terbatas. Diolah secara fisik secara penghalusan atau granulasi. Sumber hara magnesium dan sebagai pembenah tanah dalam struktur tanah. Selanjutnya yaitu natrium klorida. Nah, natrium klorida ini dibatasi hanya yang berasal dari garam tambang dan digunakan terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi. Dan sumber hara dari natrium klorida ini yaitu Na. Untuk selanjutnya yaitu natrium klorida. Nah, dalam natrium klorida ini dibatasi hanya yang berasal dari garam tambang yang digunakan secara terbatas dan juga diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi. Sumber hara dari natrium klorida itu yaitu natrium, dan bila dilakukan secara berlebihan akan merusak pada struktur tanah. Untuk selanjutnya yaitu unsur mikro. Nah, unsur mikro ini meliputi boron, tembaga, besi, mangan, maliodeum, dan seng. Nah, unsur mikro ini dibatasi hanya yang berasal dari bahan tambang dan digunakan secara terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi. Sumber hara mikro B, Cu, Fe, Mn, Mo, dan seng. Untuk selanjutnya yaitu liat atau clay. Lah, liat atau clay ini meliputi bentorit, perlite, atau zeolite. Nah, liat atau clay ini dibatasi hanya yang berasal dari bahan tambang dan digunakan terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi, dan juga diaplikasikan sebagai media tanah atau pembenah tanah. Selanjutnya yaitu vermiculite. Nah, vermiculite ini dibatasi hanya yang berasal dari bahan tambang dan digunakan secara terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi dan diaplikasikan sebagai media tanam dan membenah dalam struktur tanah. Untuk selanjutnya yaitu batu apung. Nah, batu apung ini dibatasi hanya yang berasal dari bahan tambang dan digunakan secara terbatas. Diolah secara fisik berupa penghalusan atau granulasi dan juga diaplikasikan sebagai media tanah atau pembenah tanah dalam struktur tanah. Selanjutnya yaitu gambut. Nah, gambut ini dibatasi penggunaannya sebagai media tanam dalam pot. Diolah secara fisik dalam kondisi kadar air alami. Eksplorasi gambut secara berlebihan dan merusak ekosistem gambut. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumput laut. Rumput laut ini dibatasi pengolahannya secara fisik, tidak menggunakan bahan kinestetik. Eksplorasi rumput laut secara berlebihan akan merusak ekosistem pada perairan. Dan juga sumber hara dalam rumput laut ini adalah kalium. Untuk selanjutnya yaitu hasil samping industri gula atau veinase. Nah, dalam hasil samping industri gula atau veinase ini dibatasi cara pengolahannya, tidak menggunakan bahan kimia sintetis dan sumber karbon organik dan nitrogen. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, dan coklat. Nah, ini dibatasi cara pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia sintetis, sumber karbon organik, nitrogen, dan kalium.